Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua bagaimana cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita yang telah berhasil kita lakukan agar nanti tidak mengalami kematian. Nantinya di sini saya akan perlihatkan apa-apa saja yang perlu kita lakukan agar nanti dari hasil cangkokan kita tidak mengalami kematian. Baik, langsung saja saya memperlihatkan caranya. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memisahkan hasil cangkokan kita yang telah berhasil kita lakukan, dan nantinya juga kita gunakan untuk memangkas sebagian daun-daun dan cabang hasil cangkokan kita. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau, di mana nantinya pisau di sini kita gunakan untuk memotong tali pembungkus media cangkokan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan tempat penanaman hasil cangkokan kita, di mana untuk tempat penanaman di sini saya menggunakan polybag, di mana untuk ukuran polybag yang saya gunakan di sini yaitu 20 cm kali 25 cm. Kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan media tanam, di mana untuk bahan media tanam di sini saya menggunakan sekam padi lapuk, arang sekam, dan tanah. Adapun untuk perbandingan dari ketiga bahan yang saya sebutkan, yaitu untuk sekam padi lapuk 2 bagian, arang sekam 2 bagian, dan tanah 1 bagian. Di sini untuk tanah sengaja saya gunakan sedikit agar nanti media tanam yang saya gunakan bersifat poros dan tidak mudah padat. Dan yang terakhir kita siapkan alat penyiram dan air, di mana untuk alat penyiram di sini saya menggunakan gembor, dan untuk air nantinya di sini kita gunakan untuk menyiram hasil cangkokan kita setelah kita lakukan penanaman. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita agar nanti tidak mengalami kematian. Sebelum saya memperlihatkan kepada para sahabat untuk saya lakukan pemisahan hasil cangkokan saya, terlebih dahulu di sini saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat atau memperlihatkan kepada para sahabat ciri-ciri dari hasil cangkokan kita yang sudah siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya. Kebetulan untuk cangkokan yang saya lakukan di sini adalah pohon jambu kristal. Adapun untuk ciri-ciri dari hasil cangkokan kita sudah siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya, yaitu pastikan untuk perakaran hasil cangkokan kita sudah banyak. Ini saya perlihatkan contoh dari hasil cangkokan saya, yang dimana untuk perakarannya di sini sudah banyak. Jadi ini sudah waktunya saya lakukan pemisahan dari pohon indukannya. Jangan kita lakukan pemisahan hasil cangkokan kita apabila untuk akar itu masih sedikit, karena nanti rawan mengalami kematian. Ini saya perlihatkan contoh dari hasil cangkokan saya yang dimana belum saya lakukan pemisahan hasil cangkokan saya dari pohon indukannya, karena untuk perakaran di sini belum terlalu banyak. Jadi apabila kita memiliki hasil cangkokan kita perakaran seperti ini, jangan dulu kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya, karena ini masih rawan mengalami kematian, karena untuk perakaran itu masih sangat sedikit. Ini ada beberapa hasil cangkokan saya yang dimana nantinya saya akan lakukan pemisahan dari pohon indukannya, karena untuk perakarannya itu sudah banyak. Itulah tadi yang sudah saya perlihatkan ciri-ciri dari hasil cangkokan kita yang sudah siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya,
dan ciri-ciri dari hasil cangkokan kita yang belum siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya. Dan sekarang saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita yang sudah berhasil kita lakukan. Ini saya akan lakukan pemotongan atau pemisahan hasil cangkokan saya, di mana untuk pemotongan di sini kita lakukan itu pas di bawah ikatan pembungkus media cangkokan. Ini lagi yang akan saya lakukan pemisahan dari pohon indukannya. Baik para sahabat, inilah contoh hasil cangkokan saya yang telah saya pisahkan dari pohon indukannya. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penanaman dari hasil cangkokan kita yang telah kita pisahkan dari pohon indukannya. Baik, saya akan lakukan penanaman dari hasil cangkokan saya. Namun sebelum saya lakukan penanaman, terlebih dahulu di sini saya akan lakukan pengisian dari tempat media tanam atau polybag yang sudah saya siapkan. Untuk pengisian di sini jangan langsung penuh kita lakukan, kita isi sekitar 1/2 bagian dulu. Setelah tempat penanaman kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penanaman hasil cangkokan kita. Ini saya akan lepas dari pembungkus media cangkokan saya. Untuk pelepasan pembungkus media cangkokan di sini kita lakukan hati-hati, jangan sampai dari media cangkokan itu terhambur atau pecah. Untuk media cangkokan di sini saya menggunakan kokopit. Ini bisa kita lihat para sahabat, perakaran dari cangkokan saya sudah banyak. Jadi ini sudah waktunya saya lakukan pemisahan atau penanaman hasil cangkokan saya. Kemudian kita lakukan penanaman. Untuk pengisian media tanam di sini kita agak padat-padatkan. Ini lagi saya akan perlihatkan hasil cangkokan saya yang akan saya lakukan penanaman. Baik para sahabat, inilah hasil penanaman hasil cangkokan saya yang telah saya lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyiraman. Untuk penyiraman di sini kita lakukan sampai dari media tanam benar-benar basah.
Setelah kita sudah lakukan penyiraman, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pemangkasan sebagian daun dan cabang-cabang hasil cangkokan kita. Adapun tujuan kita melakukan pemangkasan sebagian daun dan cabang agar nanti bisa merangsang cepatnya keluarnya tunas baru dan mencegah penguapan yang tinggi setelah cangkokan kita baru saja kita lakukan penanaman. Ini saya akan perlihatkan contoh pemangkasan cabang yang akan saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, dari cangkokan saya yang ini memiliki percabangan yang panjang seperti ini kiri dan kanan. Jadi saya akan lakukan pemangkasan sebagian cabangnya ini, kira-kira yang saya lakukan pemangkasan nanti itu 1/2 bagian dari batas tumbuhnya cabang ini. Jadi saya akan lakukan pemangkasan di sini. Ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi para sahabat. Ini lagi cabangnya yang terlalu memanjang. Saya juga lakukan pemangkasan. Dan di sini saya buang sebagian daunnya, terutama daun bagian bawah. Dan ini lagi satu contoh saya perlihatkan. Kebetulan di sini hasil cangkokan saya mengeluarkan buah atau bunga, jadi ini saya pangkas saja. Ini juga percabangannya sangat panjang, jadi saya pangkas. Ini saya kurangi juga sebagian daunnya. Setelah kita sudah lakukan pemangkasan cabang dan pembuangan daun sebagian, kemudian dari hasil cangkokan kita yang kita sudah lakukan penanaman, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari media tanamnya, jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari hasil cangkokan kita yang kita sudah lakukan penanaman, bisa mengalami kematian. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan pemisahan dan penanaman hasil cangkokan kita agar tidak mengalami kematian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.